Muhammad Argon adalah seorang cendekiawan Muslim modern yang terkenal karena pemikirannya yang kritis terhadap cara-cara tradisional dalam memahami Islam. Ia lahir pada tahun 1928, tepatan 1 Februari di Tourid, Mimoun, sebuah desa kecil di daerah pegunungan Kabilia, Aljazair. Daerah ini dihuni oleh suku Berber yang memiliki bahasa dan budaya sendiri, tentunya bukan Arab. Argon lahir dari keluarga sederhana dan tumbuh dalam suasana masyarakat yang paling tradisional. Ia mengenyam pendidikan dasar di desa, lalu melanjutkan sekolah menengah di Oran, sebuah kota pelabuhan di Aljazair. Setelah itu, ia kuliah di Universitas Algier, mengambil jurusan bahasa dan sastra Arab, sambil mengajar di sekolah menengah. Pada tahun 1954, Argon pindah ke Paris, Perancis untuk melanjutkan studinya. Ia berhasil meraih gelar doktor dalam bidang sastra pada tahun 1969. Karirnya terus berkembang hingga ia menjadi profesor di Universitas Sorbonne, salah satu universitas ternama di dunia. Ia juga mengajar di berbagai universitas lain di Eropa dan Amerika, seperti di Roma dan Los Angeles. Muhammad Argon mengembangkan metodologi yang disebut kritik atas nalar Islam tradisional, yang bertujuan untuk membongkar cara berpikir umat Islam yang cenderung statis, tertutup, dan tidak responsif terhadap perkembangan zaman. Ia menilai bahwa selama ini banyak pemikiran Islam terkungkung dalam tafsir dan terdapat lama yang dianggap suci dan tidak boleh dipertanyakan. Padahal, semua itu terbentuk dalam konteks sejarah tertentu. Dalam kritiknya, Argon menggunakan pendekatan historis kritis. Ia mengajak umat Islam untuk membaca ulang teks-teks keislaman, terutama Al-Quran dan tafsir, dengan mempertimbangkan konteks sejarah, sosial, dan budaya yang mempengaruhi lahirnya tafsir-tafsir tersebut. Menurutnya, tafsir klasik tidak selalu relevan untuk menjawab persoalan umat di masa kini. Argon juga menerapkan metode dekonstruksi, yaitu membongkar pemikiran lama yang dianggap mapan demi menemukan kemungkinan makna baru yang selama ini tersembunyi. Ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsuf modern seperti Michel Foucault dan Jacques Derrida. Melalui metode ini, Argon ingin membebaskan teks dari kungkungan tafsir dogmatis dan membuka ruang berpikir yang lebih segar dan kritis. Selain itu, Argon menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu memanfaatkan berbagai ilmu modern seperti linguistik, antropologi, semiotika, dan sosiologi. Dengan cara ini, Al-Quran tidak hanya dipahami sebagai teks agama, tetapi juga sebagai teks budaya yang dikaji dari berbagai sisi secara ilmiah. Salah satu konsep menarik dari Argon adalah pembagian pemikiran ke dalam 3 wilayah, yaitu yang terpikirkan, hal-hal yang bisa dibahas, terus yang terpikirkan, yaitu hal-hal yang dianggap tabu, dan yang belum terpikirkan, yaitu hal-hal yang potensial untuk dikaji tapi belum dilakukan. Konsep ini bertujuan untuk memperluas cakrawala berpikir umat Islam agar lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Gagasan utama Muhammad Argon adalah bahwa Islam itu harus dipahami secara kritis, terbuka, dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Ia menolak cara berpikir lama yang memandang ajaran Islam, khususnya tafsir Al-Quran, sebagai sesuatu yang sudah final dan tidak boleh dipertanyakan. Bagi Argon, justru pemikiran-pemikiran lama itulah yang harus dikritisi, bukan ajaran Islamnya.
Melalui metodologi yang ia kembangkan, Arkon menekankan pentingnya membaca ulang Islam secara ilmiah dan multidisipliner. Ia mengajak umat Islam untuk menggunakan ilmu sejarah, antropologi, linguistik, dan semiotika dalam memahami teks-teks agama, khususnya Al-Quran. Tujuannya adalah agar kita itu hanya mengikuti tafsir lama, tapi juga mampu menggali makna baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Arkon percaya bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar teks suci yang dibekukan dalam mushaf, tapi merupakan firman yang hidup dan terbuka untuk ditafsirkan terus-menerus. Karena itu, ia ingin menghidupkan kembali semangat ijtihad, yaitu usaha berpikir bebas dan rasional dalam memahami ajaran Islam. Secara umum, gagasan utamanya adalah mengembalikan Islam kepada semangat pencarian kebenaran, bukan mempertahankan dogma. Islam yang hidup, dinamis, dan membawa pencerahan, bukan Islam yang terjebak dalam pemikiran masa lalu yang tidak lagi relevan dengan kehidupan modern. Pemikiran Muhammad Arkon sangat cocok untuk umat Islam di zaman sekarang, termasuk di Indonesia. Ia mengajak kita untuk tidak hanya menerima pemahaman agama secara turun-temurun, tapi juga berpikir kritis dan terbuka. Arkon ingin agar Islam dipahami sesuai dengan perkembangan ilmu, budaya, dan kehidupan modern. Di Indonesia, masyarakatnya sangat beragam dengan banyak budaya dan cara pandang. Pemikiran Arkon sangat relevan karena mendukung perbedaan pendapat dan tidak memaksakan tafsir tunggal. Ini sejalan dengan semangat Islam Indonesia yang damai, ramah, dan menghargai adat lokal. Dalam hal hukum keluarga Islam seperti aturan tentang pemikiran, warisan, perceraian, dan hak perempuan, Arkon mendorong agar kita tidak hanya mengikuti tafsir lama begitu saja. Dengan cara berpikir yang perlu dibuat dalam kondisi masyarakat yang berbeda. Menurut Arkon, kita perlu mengkajinya kembali agar lebih adil dan sesuai dengan kehidupan sekarang. Misalnya, soal peran perempuan dalam keluarga. Arkon ingin agar kita itu menggali kembali nilai-nilai Islam seperti keadilan dan kasih sayang, bukan hanya mengikuti aturan lama yang mungkin tidak cocok lagi untuk zaman sekarang.